Shalom. Patut kita syukuri kita telah berhasil melewati hari lepas hari di situasi dan kondisi yang masih berlangsung pada pandemi COVID-19. Dan hari ini, malam ini kita memilih waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan, berada di rumah Tuhan, beribadah kepadanya, dan menaikkan pujian, rasa syukur, bahkan juga memberi waktu kita untuk mendengar firman Tuhan. Di antara semua kegiatan yang kita punya pilihan untuk melakukannya, namun saya bersyukur kita hadir hari ini untuk memilih beribadah kepadanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini saya mengajak kita untuk merefleksikan diri, merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema Ebenezer. Nanti dibantu di belakang kali ya. Saya belum dapat. Ya, Ebenezer, next slide. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayat kunci atau ayat emasnya ada di ayat yang ke-12, namun saya mau membaca dari ayatnya yang kedua. 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang kedua sampai yang ke-12. Nanti 12 ini menjadi ayat kunci mas kita. Nah, saya bacakan buat kita sekalian. Firman Allah berkata demikian, ada judul perikop di sana, orang-orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat 5, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ayat 7, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Amin.
Sampai di sini hari ini tanggal 31 Desember 2021, Tuhan tetap menolong kita. Amin. Nah, mari kita lihat di sini bahwa apa yang dapat kita pelajari sih dari perjalanan panjang orang Israel menuju tanah perjanjian. Kita lihat di sini bahwa dari sejak Mesir atau Israel berada di Mesir, di negeri perbudakan sekian lamanya, dan mereka begitu menderita dan tiap-tiap hari mereka berseru sampai satu ketika Allah mendengar segala jerit tangis mereka. Dan Allah merancangkan satu pembebasan bagi mereka. Kemudian perjalanan panjang Israel keluar dari Mesir. Dan diawali sebelum daripada itu, jauh sebelumnya ada sebuah janji yang kita baca di dalam Kejadian, ya, kepada Bapak Abraham. Kejadian pasal yang ke-12 di situ, ayat 1 sampai yang ketiga, di mana Abraham dipanggil keluar dari kampung halamannya untuk pergi ke sebuah kota atau ke sebuah tempat yang belum diketahui. Di situ dituntut iman dan ketaatan. Nah, saudara-saudara, di situ Allah menjanjikan bahwa Allah akan menjadikan keturunannya sebuah bangsa yang besar. Allah akan memberikan satu negeri yang disebut dengan negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Dalam perjalanan rencana Allah yang sedemikian panjangnya, maka kita bisa lihat di dalam kehidupan saya dan saudara pun nggak beda begitu ya. Kita masing-masing sesuai dengan usia kita, perjalanan panjang kita dari sejak kita lahir ke dalam dunia, bahkan sampai hari ini di mana kita berada di ujung tahun 2021. Kita lihat dalam perjalanan panjang ini apa sih yang telah kita lewati dan pembelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari hari lepas hari yang sudah kita jalani. Demikian pun kita akan belajar perjalanan panjang Israel ke negeri Kanaan, ke negeri perjanjian, apa yang bisa kita pelajari di situ. Nah, hal yang pertama kita lihat di sini ada satu hal yang sangat penting saya mau katakan, adanya pentingnya iman, ketaatan, dan perkenanan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Di tahun ini saya telah mencanangkan dari awal tahun bahwa ini tahun di mana kita akan menjadi tahun untuk pembentukan kita, karakter ya, karakter dan perkenanan, membangun karakter Kristus dan perkenanan Allah. Di dalam kehidupan sepanjang tahun ini kita dibentuk karakter kita sedemikian rupa, dan kita kepengen membangun segala sesuatunya itu agar kehidupan kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan ini akan menjadi penting sekali, akan kita lihat dari paparan firman Allah. Iman itu menjadi penting, ketaatan itu menjadi sangat penting sekali. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat di sini ada di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-38. Di sana diceritakan tentang kisah di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk mengintai, untuk mengutus orang dari masing-masing suku, ada 12 orang, dan supaya mereka mengintai. Jadi pemenuhan daripada janji Allah untuk mengaruniakan satu negeri Kanaan atau negeri perjanjian itu diawali dengan perintah Tuhan kepada Musa untuk menyuruh 12 orang mengintai tanah Kanaan yang akan Tuhan berikan kepada orang Israel. Nah, Tuhan perintahkan demikian untuk coba intiplah kira-kira apa. Kalau dulu kita kenal beberapa orang peramal yang mengintip tahun berikutnya atau waktu hari berikutnya itu kayak apa sih yang akan terjadi. Begitu ya. Tapi sekarang kita nggak punya orang-orang yang ngetop seperti dulu ya. Ada siapa itu Mama Lemon ya. Mama Loren ya. Mama Loren. Gitu loh ya. Yang meramalkan sesuatu kemudian dibuat media ya kan. Wah sedemikian. Ada hal-hal yang menakutkan. Bahkan juga masih ingat mungkin di antara kita yang juga pernah mendengar ramalan-ramalan yang disampaikan seolah-olah menjadi begitu kemasan rohani.
apa yang kelak akan terjadi atas Indonesia, bahkan penumpahan darah dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, orang coba berusaha untuk mencari tahu apa sih yang akan terjadi ke depan. Begitu juga Allah memerintahkan orang Israel untuk coba melihat, kenapa sih Allah perintahkan? Bukankah kalau Allah itu menjanjikan, kasih negeri Kanaan itu mudah buat Allah. Kenapa tapi harus diintip dulu, dilihat dulu? Kenapa nggak kasih begitu aja? Kalau kita kepengen minta satu hal yang baik ke depan dalam hidup kita, sebenarnya bisa aja Tuhan buat segalanya itu mudah, gampang. Kenapa kita harus melewati berbagai macam hal terlebih dahulu dalam perjalanan hidup kita? Kenapa sih gitu loh? Kita nggak tahu kan akhir daripada pandemi ini nantinya seperti apa. Tapi kenapa sih kita harus mengalami atau melewati atau menjalani masa-masa di mana kita ada di situasi seperti sekarang kita ada? Kenapa? Mungkin kelak anak cucu kita generasi ke depan yang akan tahu cerita kemudian yang setelah kita lewati sekarang ini. Oh, ternyata endingnya kayak begini loh. Dan kita sekarang pelaku sejarah yang ada di sini masih belum memahaminya. Tapi kita bisa lihat di sini bangsa Israel pun demikian. Buat Tuhan gampang. Tapi di sini memberikan satu kejelasan buat kita, gambaran buat kita. Allah bekerja tentunya dengan proses kehidupan yang normal, normatif ya. Yang memang harus dilalui oleh semua orang. Dan untuk itu Allah mau katakan, karena aku Tuhan itu bukan kemudian segalanya, apalagi di masa yang sekarang, di masa yang dulu ada banyak hal-hal yang sifatnya adik kodrati yang dipertontonkan, yang dipertunjukkan luar biasa. Karena kenapa? Karena zaman dahulu adalah pemerintahannya otokrasi. Pemerintahannya langsung dari Tuhan yang memimpin. Begitu. Tapi sekarang melalui perwakilan manusia. Ya, Tuhan tunjuk nabi-nabi, Tuhan tunjuk yang lainnya sampai di generasi sekarang ada hamba-hamba Tuhan yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya. Nah, semua ini harus kita lewati dalam proses-proses normatif kehidupan kita. Karena itu yang terpenting sekarang di dalam proses hidup kita ini, seperti yang sekarang saya dan saudara jalani, itu dibutuhkan berarti kerjasama yang baik kita dengan Tuhan. Untuk bisa menghantarkan kita kepada akhirnya tujuan yang Tuhan sedang persiapkan bagi setiap kita. 2022 yang akan datang masih gelap. Walaupun mungkin kita mendengar beberapa hal. Ada harapan, ada ancaman, dan lain sebagainya. Ya, kita tidak begitu tahu. Tapi kita coba lihat bahwa tahun 2021 ini beragam proses sudah kita jalani. Tidak mudah selama 12 bulan ini. Banyak kisah suka dan duka. Berulang-ulang kita sampaikan ya, kita tahu, kita dengar, dan mungkin puji Tuhan di sini nggak banyak yang mengalami persoalan-persoalan pandemi. Tapi di tempat-tempat lain cukup berat dan berasa banget. Berat dan berasa banget, ya kan? Berat di ekonomi, berat dengan ditinggalkan orang-orang yang terlebih dahulu dituai Tuhan, pulang ke rumah Bapa, dan banyak hal yang lainnya, ya. Nah, yang digarisbawahi di sini bahwa sikap kita dalam meresponi setiap proses kehidupan yang harus dihadapi akan sangat menentukan hasil yang akan kita peroleh di kemudian hari. Karena itu seperti halnya yang terjadi di 12 pengintai yang diperintahkan untuk melihat-lihat tentang negeri perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu, maka itu akan menentukan hasilnya tergantung daripada bagaimana ia menyikapi semua yang ia saksikan fakta kehidupan. Kita berhadapan dengan fakta, nggak cuma impian, cita-cita, harapan.
Ada banyak hal-hal yang kenyataan yang kita hadapi masih belum sama dengan yang kita harapkan. Nah, di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan kita yang di depan itu, yang di mana kita harus lewati, di sini perlu sikap yang bijak dari kita. Karena itu akan menentukan nantinya hasilnya balik kepada kita sekalian. Di hadapan Tuhan kita akan lihat. Dari kisah ini saya mau sampaikan bahwa kita sudah tahu ada dua kubu yang berbeda, yang 10 orang dengan yang 2 orang. Yang 10 orang dengan 2 orang ini sama-sama melihat sebuah fakta dari satu objek yang sama. Tapi kan kenyataan hidup kita ini, pikiran kita bisa bermacam-macam berbeda dalam memandang sesuatu. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Nah, semua pendapat pikiran pendapat mereka ini tentu dipengaruhi dari cara pandang dia. Ya dong? Cara dia berpikir dan tentu juga kadar imannya. Orang yang kurang beriman, cara berpikirnya lebih negatif, akan melihat segala sesuatunya itu dari sisi perspektifnya dia, cara pandangnya dia. Kalau dia melihat seperti saya pakai kacamata, kalau dulu saya pakai kacamata, walau sekarang seharusnya juga pakai, tapi saya bisa lihat nggak pakai kacamata. Kalau kita lihat kacamata, kalau kita kenakan ribbon, kan gelap. Maka yang kita lihat di luar hasilnya gelap. Kebetulan saya punya mobil ini, kacanya gelap, ya. Jadi kalau yang naik mobil saya, kalau ngelihat di luar, kok gelap banget gitu. Padahal di luar terang. Kenapa? Karena kaca mobilnya yang gelap. Jadi segala sesuatu tergantung bagaimana kita melihatnya. Nah, di sini penting sekali. Yang tadi saya bilang, poin pertama tadi apa? Pentingnya iman, ketaatan, dan perkenanan Tuhan dalam perjalanan hidup kita ini menuju ke negeri perjanjian. Penting sekali. Di sini juga penting ketika 12 orang diutus, dia lihat objek yang sama, wah semua dua-duanya kita baca dalam Kisah Bilangan 14 itu sama-sama sepakat sependapat, ini negeri luar biasa baiknya, berlimpah susu dan madunya. Tetapi yang membedakan di sini ada kadar iman yang berbeda, ada cara-cara berpikir yang berbeda. Dia pikir, wah memang bagus sih bagus, tapi hambatannya itu nggak kalah bagusnya juga yang harus dilewati. Di situ ada keturunan enak itu keturunan raksasa. Tingginya lebih tinggi dari yang kita lihat sekarang. Gak tahu zaman sekarang ini masih ada orang gak dari keturunan enak itu. Kalau dulu kita ada satu toko yang masuk Genius Book kalau nggak salah, yang tinggi banget tuh ya. Kan pernah ada di TV itu, tapi sayangnya udah meninggal. Gitu kan, sampai susah banget ya. Jadi begitu besar dan menakutkan. Yang dijanjikan sih bagus, tapi proses kehidupannya berat, susah. Kita punya pilihan, mau lanjut atau tidak. Nah 10 ini punya gambaran, waduh melemahkan laporannya. Tapi yang 2 ini menguatkan, padahal sama-sama sepakat, bagus loh bagus. Tapi berbeda kadar iman yang dimiliki 10 orang dengan yang 2 orang tadi. Sehingga dalam menyampaikan berita itu caranya juga berbeda. Kalau yang 10 orang berkata itu bagus begini dan sebagainya, dia cerita dari sisi perspektif kurang imannya, wah rasanya nggak mungkin. Maka mungkin kita sendiri juga akan melihat tahun 2022 ini kelak ke depan seperti apa. Tergantung kita punya pikiran, tergantung kadar iman kita, kan? Bagaimana kita melihat atau memandang semua hal itu.
Dan di sini penting sekali kenapa hasilnya akan menentukan. Ternyata dari kisah ini saya membaca, dan tentu kita sudah tahu juga, bahwa ketika orang-orang lebih banyak mendengar dan lebih percaya kepada 10 orang pengintai yang memberitakan kabar buruk, sementara 2 orang lagi, yaitu siapa? Yosua dan Kaleb, berusaha meyakinkan. Namun sekalipun ia berusaha meyakinkan satu keadaan yang berbeda dari 10 orang tadi, bahkan dengan penuh iman dia berkata, jika Tuhan berkenan, pasal 14 ayatnya yang ke-8, jika Tuhan berkenan, dia akan bawa kita masuk ke negeri itu. Jadi sekali lagi kunci yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb, dalam pandangan iman dia, kuncinya di situ, sumber kemenangan kita tadi dalam pujian, siapa? Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Yang kita lihat bukan persoalan yang begitu besarnya, tapi ada Allah faktor penentu yang bisa menentukan bagaimana hasil ke depannya. Jadi, saudara, kita bisa lihat selama perjalanan hidup saya dan saudara selama beberapa waktu ini. 12 bulan yang kita lewati, apakah kita berjalan di dalam iman? Apakah kita berjalan di dalam ketaatan? Dan apakah kita sudah berjalan juga di dalam perkenanan Tuhan? Jika kita masih belum, maka kita perlu kembali membenahi diri agar di tahun yang akan datang kita dapat berjalan di dalam iman, ketaatan, dan perkenanan Tuhan. Karena jika Tuhan berkenan, dia akan bawa kita bisa masuk melewati tahun 2021 ini ke tahun berikutnya. Karena tidak sedikit orang-orang yang gagal memasuki tahun 2022 sudah finish dulu di tahun 2021. Di belahan dunia lain sekarang ini, kita masih sekarang sudah dapat karunia bisa mengadakan seperti sekarang. Tapi di tempat lain, seperti yang pernah saya lihat dan kita tahu dari berita, itu pemerintah sudah mulai di luar rumah sakit itu didirikan tenda-tenda tambahan 100 bed tempat tidur, karena yang terpapar COVID itu udah parah gara-gara Omikron. Luar biasa. Sementara kita sekarang mendengar firman gini, kita bisa membayangkan di waktu yang sama ada orang-orang yang sedang mencari tempat rumah sakit, bahkan ada di selangnya, bahkan mungkin mereka sedang berjuang antara hidup dan mati. Jika Tuhan berkenan, dia akan membawa kita bisa masuk. Di sini kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Alkitab mencatat sikap orang Israel dalam meresponi berita yang disampaikan ke-12 pengintai itu. Dan saya membaca dalam pasal 14, kita bisa lihat di sini, Tuhan menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Ternyata orang 10 tadi, orang yang sudah melihat, sudah menyaksikan semua apa yang dijanjikan Tuhan itu ternyata luar biasa ya baiknya. Tinggal memperoleh janji itu. Saya dapatkan janji itu atau saya tidak dapatkan tergantung responnya. Tapi sayangnya yang 10 kebanyakan, artinya kebanyakan orang salah merespon, salah menyikapi. Sehingga dicatat Alkitab, orang-orang yang tadi mengintai 10 tadi nggak masuk ke negeri perjanjian. Nggak cuma dia, tapi semua orang yang ikut dia
percaya kepada berita yang disampaikan, memberontak kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada pemimpin. Apa nggak ada kuburan? Kami harus mati di sini. Lebih baik kami tetap di Mesir aja. Orang kemudian kalau menghadapi situasi-situasi tertentu yang menurut dia begitu tidak menyenangkan, kemudian dia kepengen balik kepada situasi yang dulu. Nah, firman Allah berkata, orang-orang yang demikian dicatat di Alkitab. Berapa sih umurnya, batasnya yang nggak berangkat, yang nggak pergi masuk? Orang-orang yang berumur berapa tahun? Nggak tahu juga. Hah? 20 tahun ke atas dari masa yang sekarang itu, di masa yang sekarang ini, 20 tahun ke atas termasuk 10 pengintai tadi, nggak masuk, semuanya mati. Kenapa? Karena tidak percaya. Fakta lebih kuat diterima oleh indera kita ketimbang iman yang harus melawan tentang sebuah fakta yang kita hadapi. Kita berhadapan dengan banyak fakta-fakta yang rasanya tidak menyenangkan. Tapi mempekerjakan iman kita keluar benar-benar bisa bekerja ini nggak gampang. Karena itu yuk belajar. Saya belajar bagaimana menggunakan iman. Bagaimana melangkah dengan iman. Di dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi, proses kehidupan yang kita harus hadapi, kita harus melangkah dengan iman. Kita harus tetap taat, dengar-dengaran. Enggak cuma sekedar menentukan pilihan-pilihan kita. Kita mau taat atas tuntunan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, Dia akan membawa kita masuk. Yang mana sampai akhirnya kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita dan menolong kita. Menyangkut berkenan di hadapan Tuhan itu, maka Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian A berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup cuma sekedar memakai lebih banyak logikanya daripada iman, dan hidup dengan logika kita, hidup dengan apa yang kita inikan, maukan, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi orang yang hidup dengan iman, oleh iman, maka ia berkenan di hadapan Tuhan. Karena tanpa iman, tidak seorang pun yang dapat berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan poin pertama pentingnya iman. Ada iman harus ada ketaatan. Iman tanpa perbuatan adalah nol. Dan perkenanan Tuhan atas kita. Yang kedua, kita merenungkan di sini apa? Pentingnya menguatkan dan meneguhkan hati serta bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan agar perjalanan kita berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 6 dan 7. Musa dalam memimpin bangsa Israel nggak sampai ke negeri perjanjian. Ya, kita bisa lihat di sini dalam perjalanan panjang bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Karena ketidaktaatan Musa terhadap perintah Tuhan dalam hal memukul gunung batu untuk mengeluarkan airnya. Pada waktu pembantahan pemberontakan umat Israel yang berkeluh kesah di padang gurun Zin, maka ia tidak Tuhan izinkan masuk ke tanah Kanaan sampai akhir hidupnya. Di atas gunung Nebo, ia diizinkan hanya memandang negeri Kanaan itu, tanpa bisa masuk ke dalamnya. Cuma terpengaruh daripada orang-orang yang dipimpin bangsa Israel, yang bikin ia menjadi marah,
sampai akhirnya ia memukul gunung batu itu 2 kali. Seolah-olah tidak percaya. Buat Tuhan, perintahkan sekali cukup, keluar airnya. Kenapa harus 2 kali? Engkau tidak menghormati kekudusanku. Tuhan marah. Padahal hubungan Musa luar biasa, tapi di mata Tuhan, ia tidak memandang muka, enggak peduli. Jika kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, maka tentunya kita akan berhadapan dengan satu situasi seperti juga yang bisa dialami dan sudah dialami oleh Musa. Maka pada akhirnya Tuhan menetapkan Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Namun sebelum Yosua itu memimpin mereka membawa bangsa Israel ke Kanaan, Tuhan berulang kali memerintahkan, pesannya adalah apa? Kuatkan dan teguhkan. Perjalanan ini masih panjang. Belum sampai ke tempat tujuan. Kehidupan saya dan saudara di 2021 memang sudah sampai di ujung tahun 2021 ini. Tapi bukan berarti akhir dari kehidupan kita. Perjalanan kita masih panjang. Ada tongkat estafet yang harus diserah terimakan. Musa selesai, tapi Yosua harus menerima. Nah, yang diminta kepada Yosua supaya kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan tahu, karena ini kuncinya. Kalau engkau tidak kuat, engkau mungkin bisa tawar hati, lemah iman, lemah semangatmu. Kenapa? Karena contohnya siapa? Tuannya sendiri yang hebat. Yang luar biasa, siapa? Musa. Itu sudah gagal. Wong dia aja nggak bisa masuk. Sekarang aku pimpin, mau bawa masuk kayak begini. Aku sudah tahu umat Israel ini keras tengkuk. Susah diatur. Bokamsia nggak terima kasih. Kadang mengeluh. Nggak taat. Berontak, bikin kesel hati. Itu sebabnya Tuhan berkata, sebelum engkau mengambil alihnya, kuncinya kuatkan dan teguhkan, bertindak hati-hati. Pegang firman, jangan pegang apa yang lain. Jangan kiblat kepada yang lain, kiblat perkataan firman. Ikuti firman, ikuti perintah Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Itu kunci keberhasilan. Kehidupan saya dan saudara akan memasuki tahun 2022 ke depan. Maka kita harus menguatkan hati kita. Meneguhkan hati, tidak tawar hati, tapi harus tetap semangat dan tambah semangat. Jangan gugur di tengah perjalanan. Kita belum sampai ke negeri perjanjian. Allah menjanjikan kerajaan surga bagi saya dan saudara, amin. Kita bahkan berharap kita akan menjadi ahli warisnya. Kita akan masuk ke sana. Tetapi sekarang perjalanan kita masih panjang. Maka yuk kuatkan dan teguhkan hati kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa? Tuhan selalu menyertai dan menolong kita dalam perjalanan hidup, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dari kisah 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 kalau kita baca di situ. Sejak tabut perjanjian itu dihadirkan kembali. Tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan kita hadirkan dalam hidup kita, dalam perjalanan panjang kita dari sejak kita coba mengintip, mengintai,
Melihat masa depan kita kayak apa di tengah-tengah kesuraman yang ada. Kita perlu menguatkan, meneguhkan hati. Kemudian sekarang kita bisa lihat bahwa dalam kisah ini sampai kepada masa di mana masa hakim-hakim. Setelah Yosua wafat, terjadi kekosongan kepemimpinan umat Israel. Kenapa? Satu kegagalan Yosua adalah tidak melakukan kaderisasi. Pada waktu Musa memimpin, Musa mengkader Yosua. Dia jadi abdi, hamba melayaninya. Ada yang dipegang, setelah itu dia tidak ada yang meneruskan memimpin Israel. Setelah Yosua mati, nggak ada tokoh-tokoh orang-orang yang cukup kuat untuk menggantikan. Tongkat estafet kepemimpinan menjadi lemah. Maka orang Israel kehilangan figur pemimpinnya. Masuk ke era hakim-hakim. Dan salah satu hakim yang terakhir dari hakim-hakim itu adalah Samuel. Sebelum masuk ke era raja atau kerajaan. Di hakim-hakim ini kita menemukan ayat yang mengatakan bahwa orang Israel akhirnya melakukan apa yang baik dan benar menurut pandangannya sendiri. Karena tidak ada yang memimpin, seperti domba kehilangan gembalanya. Tidak ada yang menuntunnya. Nah saudara, dalam perjalanan ketika Samuel memerintah menuntun bangsa Israel menjadi nabi dan hakim, maka kita bisa lihat ketika Tuhan dihadirkan melalui tabut perjanjian yang melambangkannya. Musuh bebuyutan Israel itu adalah bangsa atau orang Filistin. Dan kita bisa lihat di sini bahwa dalam cerita tadi, orang Filistin itu ketika dia mendengar ada di Mizpah, wah, kemudian disusun lagi kembali. Biasalah selalu terjadi dalam hidup kita, ya, pasang surut, ya, macam-macam. Kita hadapi persoalan yang ini belum selesai, ada lagi yang ini. Israel pun begitu, menghadapi musuh lagi, dan musuh lagi. Tetapi ternyata ketika Samuel berdoa kepada Tuhan, maka gereja perlu berdoa. Kita orang Kristen perlu berdoa. Kalau kita dipatahkan doa kita, ya strategi iblis itu memang dilemahkan di situ. Kita malas berdoa, kita malas baca Alkitab, padahal tadi sudah dituntun, ya, supaya engkau merenungkan firman itu siang dan malam, agar engkau bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Maka yang sekarang ini Tuhan lihat, kita lihat di sini bahwa kesaksiannya Tuhan akhirnya menyatakan kuasanya. Kita berdoa, kita hadirkan Tuhan, Tuhan campur tangan. Ada Tuhan sampai hari ini dalam perjalanan saya dan dalam perjalanan hidup saudara. Kalau kita hari ini masih bisa seperti sekarang ini, itu karena ada Tuhan yang menolong kita. Itu yang disadari oleh Samuel. Ketika ia berhasil memimpin Israel, menyaksikan bagaimana ia bisa mengalahkan kembali orang Filistin. Sementara orang Israel itu udah ketakutan luar biasa. Sampai orang Israel itu berkata kepada Samuel, terus berdoa buat kami, jangan berhenti berdoa. Orang Israel sadar bahwa kunci kemenangan itu adalah sumbernya Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan pujian. Tuhan, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan berhenti berdoa. Mungkin ada hal yang bisa melemahkan tadi, putus asa akhirnya, ya udahlah, percuma gue doa kayak gini. Nggak ada juga hasilnya, tetap sama. Tapi saya mau katakan buat diri saya sendiri dan katakan buat semua kita. Jangan berhenti berdoa. Tuhan satu-satunya pertolongan kita. Samuel akhirnya berhasil memimpin dan mengalahkan. Kenapa? Allah mengguntur dari langit.
luar biasa. Ada intervensi campur tangan Allah ketika kita hadirkan Dia. Allah mengguntur dari langit, membuat kacau balau pasukan Filistin yang akhirnya membuat ia dikalahkan oleh orang Israel. Dan setelah itu maka Samuel ambil batu, mendirikannya di antara kota Mispa dan tadi apa itu? Yesana. Itu batu pertolongan, artinya Ebenezer. Dia berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya bukan cuma sampai di sini Tuhan tolong. Gitu loh. Kalimat kata sampai di sini Tuhan menolong kita itu memiliki makna bahwa sampai sekarang ini Tuhan tolong. Dan kalau Tuhan sudah tolong kita sampai sekarang ini bisa buat kita seperti sekarang, Dia juga akan tolong kita ke depan. Karena itu tadi kita percaya poin ketiga adalah pertolongan Tuhan itu untuk masa kita sekarang dan masa yang akan datang. Demikianlah hendaknya kita memandang tahun 2021 yang segera akan berlalu dan menyongsong tahun 2022 yang akan segera kita masuki. Sampai sejauh ini Tuhan menolong kita dari awal Januari sampai Desember. Maka kita pun percaya bahwa Dia akan tetap menolong kita dari awal sampai akhir tahun 2022 nanti. Amin. Karena itu mengucap syukurlah dalam situasi apapun ya kepada Tuhan, karena ada Allah yang setia, ada Allah El Shaddai, sehingga kita tidak perlu takut berjalan sekalipun kita melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan gembala kita yang baik. Ya, songsong tahun 2022 dengan penuh iman dan pengharapan bahwa bersama Tuhan kita dapat mengerjakan hal yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kuncinya bukan manusia, kuncinya adalah Tuhan. Karena itu melekat terus kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang menjadi pertolongan kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita angkat. Tak usah ku takut El Shaddai.